Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pre-delivery infection, yaitu suatu materi di mana materi ini perlu kalian ketahui maksud dan tujuannya. Karena suatu saat kalian insya Allah akan jadi mekanik, sehingga memang pada saat kalian bekerja di ATPM, dealer ataupun apapun itu, ya, dari mobil, kalian akan kemungkinan akan ditugaskan untuk menjadi seorang pilot atau seorang mekanik yang handal, ditugaskan di PDI. Fungsi dari PDI itu pertama supaya kendaraan itu sampai ke tangan customer itu dengan tanpa kerusakan atau tanpa cacat atau tanpa keluhan. Ada di situ customer satisfaction, jadi kepuasan pelanggan. Kalau pelanggannya puas, ya kalau misalnya kalau kita itu pelanggan ya beli mobil cuma satu, tapi kalau mereka yang ini mungkin nanti ya periode berikutnya atau segala macam ganti branding atau ganti jenis segala macam itu bisa terkalian lagi. Ya, hanya terpuaskan. Ya, kenapa? Contoh misalnya kenapa kemarin itu Mitsubishi Xpander bisa sampai melebihi Avanza ya? Karena mereka merasa puas pada saat sudah membeli Mitsubishi Xpander, ternyata teknologi segala macam itu diberikan di Xpander. Lalu yang kedua, apabila terjadi hal-hal yang abnormal, misalnya ini mobil baru ya, keluar dari dealer, ada sesuatu ya, namanya juga produk ya, produk assembly itu dari pabrik, dealer, lalu PDI. Jadi ada kemungkinan saja, mungkin saja dari sekian banyak komponen itu ada satu komponen misalnya mirrornya atau spionnya itu nggak bisa naik, nggak bisa nutup atau nggak bisa buka atau ada kendala. Mungkin karena memang terlalu lama disimpan di gudang sehingga ada sedikit karena pada kenyataannya kalau mungkin kalian sudah survei atau ke lapangan pada saat oh iya ini mobil baru, padahal yang saya alami itu mobilnya itu di lapangan, bukan di gedung seperti ini. Ya, contoh di saat motor di belakang itu ada 1000 mobil. Makanya kita doanya ya Allah kapan kebagian ke kita. Ya. Jadi kalau udah ada masuk ke kita ya ke bagian training center dari bersih-bersih itu nih kirim kemana Pak? Nah seperti itu ya. Pasti itu ada kirim ke customer. Dan disitulah fungsinya PDI. Kalau ada abnormal itu sampai pada off-road ya, test road ya. Nanti pada saat keluar diketahui rem, kanan rem, remnya, koplingnya atau pressure ringnya segala macam itu dicoba jalan sehingga memang customer itu merasa terpuaskan. Oh iya, nggak ada kendala di sini. Ya. Kecuali kalau mungkin nanti kendalanya setelah 5.000 km atau 10.000 km itu lain lagi. Contoh kasus misalnya di Xpander itu pernah ada mesinnya bergetar sehingga tahun berapa itu Xpander ditarik semua dengan catatan diganti blok mesinnya, semuanya diganti. Itu tanggung jawab dari pabrik karena itu kesalahan dari assembly. Ya. Lalu yang ketiga adalah menjaga image atau mutu kendaraan. Contoh misalnya kalau misalnya nggak ada PDI, misalnya kalian beli dari dealer, kita bersusah payah untuk mendapatkan artinya kalian nabung sampai pada katakanlah misalnya di Xpander sekitar 250 sampai 350 juta ya. Udah dapat 350 juta pas beli ternyata ya pada saat bawa ke rumah Pak iya oke, tapi kan pada saat baru 1 hari udah ketahuan nih lampu remnya nyala terus ya, atau cek engine-nya nyala terus ya, itu kan udah kasus ya, sehingga akan merasa saya kan baru dari dealer, kenapa ini begini, disitulah timbulnya ketidakpuasan. Sehingga di sini walaupun dari satu banyak branding itu yang gagalnya satu, yang tidak terceknya satu, tapi akan membawa semua. Apalagi zamannya sekarang itu bisa, oh ini saya masuk ke medsos di aplikasi yang lainnya, mau Instagram segala macam. Saya baru di Xpander nih. Ternyata baru 1 hari cek engine-nya udah nyala terus. Ini kenapa ya? Tahu jawab dulu loh macam-macam. Dan itu akan di blow up. Ya, tanda kutip ya kekuatan netizen itu kan sangat dahsyat gitu aja. Entah orangnya di mana. Atau oke, dari ini ada yang tanyakan nggak? Dari mana ini?
Oke, kamu. Oke.